Halo Email Commerce, selamat datang kembali di Email Com Podcast episode kelima. Bersama saya Nur Aliza Izzati yang akan menemani kalian sebagai host di episode kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas seputar organisasi nih guys. Dan kita juga udah mengundang narasumber yang super kece yang bakalan menjawab pertanyaan kita seputar organisasi. Oke, halo Kak Francisca, hai. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Izzati sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Izzati sehat juga. Oke, biar teman-teman di rumah ini makin kenal, boleh dong Kak kenalan sekali lagi? Oke. Hai semuanya, kenalin aku Francisca Halim, biasa dipanggil Caca. Aku selaku Sekretaris Emailcom periode 2023-2024. Oke, jadi Kak Caca ini adalah Sekretaris Emailcom periode 2023-2024. Nah, kira-kira kakak masuk ke Emailcom itu tahun berapa sih Kak? Aku masuk ke Emailcom itu tahun 2023. Oh, tahun 2023. Nah, kira-kira sebelum tahun 2023 kakak udah ikut kegiatan Emailcom apa aja Kak? Sebelum aku masuk ke organisasi Emailcom, aku itu ikut kepanitiaan yang diadain Emailcom. Contohnya itu kayak waktu maba, aku ikut kepanitiaan Computer Science Anniversary. Aku itu sebagai anggota seksi hubungan masyarakat. Terus selanjutnya ikut kepanitiaan Pekan Olahraga dan Seni, Porseni ke-15 Emailcom, selaku bendahara panitia. Nah, apa sih Kak motivasi kakak yang bisa bikin kakak pengen ikut organisasi Emailcom ini? Oke, sebenarnya dari awal jadi maba, aku tuh pengennya cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi lama-lama kalau dipikir-pikir, aku tuh pengen ngembangin bukan hanya dari bidang akademik, tapi aku pengen ngembangin soft skillku. Jadi ya, dari situ jadi kepikiran pengen masuk organisasi. Nah, jadi kan kakak awalnya pengen jadi mahasiswa kupu-kupu nih, terus masuk organisasi. Kira-kira apa sih benefit yang kakak dapatin setelah masuk organisasi? Setelah join di organisasi, aku tuh lebih banyak belajar mengenai kayak berani untuk ngomong di depan orang banyak, lebih ngelola waktu dengan baik, terus bisa tahulah sedikit banyaknya cara untuk memimpin. Kalau dari bidang aku sendiri, sekretaris umum, aku tuh lebih banyak belajar dan tahu kayak mana sih cara surat menyurat yang baik, cara mengetahui struktur keorganisasian yang baik itu gimana. Oh gitu, banyak juga ya benefit yang kakak dapat. Kira-kira menurut kakak seberapa penting ada organisasi di suatu kampus gitu Kak? Menurutku penting kali sih, soalnya selain kita mau ngembangin diri di bidang akademik, organisasi ini juga bisa membantu kita untuk mengembangkan minat dan bakat. Contohnya kayak di Emailcom sendiri, itu kalau dari Departemen Seni dan Olahraga, kita itu bisa ikut klub tari kalau kita memang suka nari, atau kalau misalnya cowok-cowok nih suka futsal, bisa ikut futsal. Bukan hanya kayak minat dan bakatnya tentang seni dan olahraga aja, tapi kalau di Emailcom ini sendiri ada juga berbagai kompetisi yang bisa kita ikutin. Jadi organisasi ternyata lumayan sibuk juga ya Kak. Pasti ada jadwal rapat juga, prokja, dan lain-lain. Nah, kira-kira cara kakak mengatur waktu untuk ikut organisasi dan kehidupan kuliah itu gimana Kak? Kalau dari aku sendiri itu lebih memprioritaskan mana yang lebih dulu harus dikerjakan. Jadi contohnya kayak misalnya ada tugas kuliah yang lebih dulu deadline-nya harus dikumpulkan cepat, itu aku kerjain dulu, tapi diselingi dengan tugas dari organisasi. Terus kalau di Milkom ini sendiri kan nggak melulu harus waktu jadwal kuliah ada kegiatan. Jadi di weekend juga ada kegiatan, jadi nggak terlalu yang mepet kali sih untuk nggak terlalu sibuk. Jadi bisalah diatur ya Kak. Nah, kakak kan sekarang nih udah bergabung di Emailcom dan menjadi sekretaris umum. Boleh dong Kak cerita-cerita sedikit gimana sih proses join ke organisasi Emailcom ini? Kalau dari aku sendiri, proses join di Emailcom itu yang pertama dari maba itu ikut pengukuhan, ikut PMB sampai proses pengukuhan. Setelah itu ikut kegiatan yang diadain di Emailcom, kayak kepanitiaan yang tadi aku sebutin.
Kemudian setelah itu ikut ada namanya kalau di Milkom itu Prokja dari Kemahasiswaan itu pelatihan dasar organisasi. Jadi diikutin, terus waktu nanti ada open recruitment dari Milkom baru daftar. Oh gitu, itu ya guys cara joinnya. Nah di organisasi itu kan pasti ada aturan kepengurusan ya kak. Nah kalau di Emailcom itu aturan kepengurusannya ada apa aja kak? Kalau di Emailcom sendiri aturan kepengurusan itu ada 4. Yang pertama itu ada ADART, itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu berisi pasal-pasal tentang peraturan di Emailcom sendiri. Terus yang kedua itu ada GBPK, garis-garis besar program kerja. Itu isinya tentang peraturan dan tata laksana yang ada di organisasi Emailcom. Kemudian ada TLO, Tata Laksana Organisasi, itu berisi tentang aturan-aturan terkait administrasi yang ada di Emailcom. Kemudian ada manajemen organisasi, itu berisi tentang batasan-batasan apa aja sih yang bisa kita lakuin di Emailcom. Oke, jadi di Emailcom tadi ada 4 ya kak aturan kepengurusannya. Nah dari aturan kepengurusan kita beralih nih ke jenis keanggotaan. Di Emailcom itu ada berapa sih kak jenis keanggotaannya? Di email kami itu ada 4 jenis keanggotaan. Yang pertama itu anggota biasa, itu terdiri dari mahasiswa-mahasiswi aktif S1 Ilmu Komputer. Kemudian ada anggota kader, itu anggota yang sudah mengikuti proses pengukuhan, PPMB sampai pengukuhan, sampai dengan PDO. Terus ada pengurus Emailcom, itu yang bertanggung jawab untuk mengurus Emailcom, yang dipercaya untuk mengurus Emailcom. Kemudian selanjutnya itu ada Dewan Penasehat. Dewan Penasehat itu yang diberikan kepercayaan untuk memberikan nasihat untuk Emailcom periode yang sedang berjalan. Oke. Nah biar teman-teman makin mengenal Emailcom nih kak, boleh dong sebutin di Emailcom itu ada departemen apa aja sih? Kalau di Emailcom itu sendiri terdiri dari BPH, isinya itu Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum. Kalau Ketua Umum itu bertugas untuk memimpin suatu organisasi yang yang membuat keputusan. Kemudian untuk Sekretaris Umum itu bertugas untuk mendampingi Ketua Umum, kemudian untuk mengelola administrasi yang ada di Emailcom. Terus Bendahara Umum tugasnya untuk mengelola keuangan. Kemudian di Emailcom itu sendiri ada Biro Administrasi dan Kesekretariatan. Tugasnya itu membantu Sekretaris Umum dalam bidang administrasi dan kesekretariatan. Selanjutnya di Emailcom sendiri ada 6 departemen. Yang pertama itu ada Departemen Kemahasiswaan, yang tugasnya itu untuk menampung aspirasi dari mahasiswa-mahasiswi S1 Ilmu Komputer. Kemudian ada Departemen Wawasan Kontemporer, yang tupoksinya itu untuk membuat kayak kompetisi di bidang IT atau kegiatan-kegiatan di bidang teknologi informasi. Kemudian ada Departemen Seni dan Olahraga, itu untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa-mahasiswa S1 Ilmu Komputer di bidang seni dan olahraga. Kemudian ada Departemen Hubungan Masyarakat yang bertugas untuk menjalin kerjasama, untuk menjalin hubungan antara pihak internal dan eksternal. Terus selanjutnya itu ada Departemen Dana dan Usaha. Departemen Dana dan Usaha ini tugasnya untuk mengelola dan mencari uang untuk kebutuhan Emailcom. Selanjutnya yang terakhir itu ada Departemen Komunikasi dan Informasi untuk memberikan informasi-informasi terkait Emailcom atau informasi-informasi dari dunia luar. Oh gitu, banyak ya kak departemennya ya. Jadi buat teman-teman yang mau join Emailcom, kan udah bisa milih nih departemen mana yang mau kalian masuki ketika kalian masuk ke S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Tadi ada wawasan kontemporer, ada dana usaha, dan yang lain-lain. Oke, ngomong-ngomong kak, dari tadi saya salpok nih kak sama lanyardnya. Itu apa sih? Oh iya, lanyard ini tuh salah satu merchandise yang dijual di Emailcom. Jadi di Emailcom itu ada Departemen Dana dan Usaha. Mereka itu menjual merchandise, contohnya tuh kayak yang aku pakai ini, lanyard. Terus ada tumbler, ada kaos. Mungkin untuk lebih tahunya kalian bisa lihat di
Instagramnya yaitu imilcom.merchandise. Oke. Instagramnya ada di bawah ini ya guys. Nah, sejauh ini kan kakak udah jadi pengurus, boleh dong kak berbagi kesannya setelah menjadi pengurus? Kesan jadi pengurus itu banyak senangnya sih. Kalau jadi pengurus itu mungkin sekarang tuh kalau dari diriku sendiri tuh aku bisa ngembangin diriku ya. Yang dulunya itu mungkin pendiam, mungkin sekarang itu lebih bisa untuk ngomong ke orang banyak, untuk beranilah untuk ngomong ke orang banyak. Terus mungkin aku lebih bisa mengelola waktu, apalagi kalau di Imilkom ini enaknya itu kita itu bisa menjalankan kepengurusan ini satu periode itu bersama teman-teman. Jadi kompak, jadi kayak kesannya tuh banyak, dukanya tuh malah nggak ada, karena lebih banyak sukanya. Ada duka ya kak? Nggak ada. Karena masih suka-suka. Iya, masih suka-sukanya. Oke, kira-kira apa berikan, boleh dong kasih sepatah dua patah kata buat adik-adik tingkat yang masih bingung mau join organisasi Imilkom atau enggak? Oke. Untuk adik-adik yang masih bingung mau masuk organisasi atau enggak, sebenarnya dari diri kita sendiri itu harus nilai kita itu butuhnya apa. Kita butuhnya cuman di bidang akademik atau kita mau ngasah soft skill kita juga. Kalau memang kalian mau ngasah soft skill, menurut aku, saran aku kalian mending ikut organisasi. Karena di sana juga kalian bisa bukan cuman ngasah kemampuan soft skill, kalian juga bisa banyak teman, bisa punya banyak relasi, bisa jadi berani. Jangan kalian takut untuk masuk organisasi, karena masuk organisasi itu nggak sesibuk dan nggak semenyeramkan itu. Jadi dinikmatin aja, diambil baiknya, dibuang buruknya. Terus kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut tentang Imilkom, atau kalian pengen nih mau masuk ke ilmu komputer terus tertarik pengen masuk Imilkom, kalian bisa follow. Terus kalian bisa cari-cari informasi di sosial media Imilkom. Sosial media Imilkom ada di bawah sini. Kalian bisa cari informasinya aja nanti lebih lanjut. Oke. Jadi untuk informasi tadi juga ada di link deskripsi ya guys. Nah, itu adalah sepatah dua patah kata dari Kak Francisca yang menjadi penutup podcast kita kali ini. Nah, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya mau berbagi wawasan, mau berbagi motivasi ke teman-teman. Jadi itu saja pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bye. Makasih Kak. Terima kasih.